Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang lelaki bernama Surya. Hidupnya penuh kesulitan, terlilit hutang, dan usahanya selalu gagal. Ia sering mendengar tentang pesugihan yang bisa mendatangkan kekayaan dengan cepat. Keputusasaan membawanya pada seorang dukun tua bernama Mbah Wiryo yang dikenal memiliki ilmu hitam. Malam itu, Surya menemui Mbah Wiryo di gubuknya di tengah hutan. Dengan suara serak, dukun itu berkata, "Kekayaan bisa kau dapatkan, tapi kau harus siap dengan syaratnya." Tanpa pikir panjang, Surya setuju. Mbah Wiryo lalu membawanya ke sebuah gua tersembunyi di hutan. Bau anyir dan busuk menusuk hidungnya. Dari dalam kegelapan, terdengar suara geraman berat. Tiba-tiba, sesosok makhluk besar berbulu hitam pekat muncul dari dalam kegelapan. Matanya merah menyala dan taringnya mencuat dari bibirnya yang menyeringai lebar. Genderuwo. Surya ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Mbah Wiryo hanya tersenyum tipis dan berbisik, "Jangan takut, dia hanya menunggu janjimu." Makhluk itu mengangkat satu tangannya yang berbulu kasar dan mencakar tanah di depannya, menciptakan garis yang seolah menjadi batas tak kasat mata. Dengan suara yang dalam dan bergetar, ia berbicara, "Apa yang kau inginkan?" Surya menelan ludah. "Aku ingin kaya. Aku ingin hidupku berubah." Genderuwo mengangguk pelan, lalu mengulurkan tangannya. Cakar-cakarnya hampir menyentuh dada Surya. "Kau bisa mendapatkannya, tapi kau tahu harganya?" Mbah Wiryo menepuk bahu Surya. "Bukan cuma uang yang kau dapat, tapi juga ikatan yang tak bisa diputus." Surya ragu sejenak. Namun, bayangan kehidupan miskin yang ia jalani membuatnya mengangguk mantap. "Aku terima syaratnya." Seketika, angin dingin berhembus kencang di dalam gua. Genderuwo mendekatkan wajahnya, berbisik dengan suara menggelegar, "Mulai sekarang, kekayaan akan mengalir padamu. Tapi, setiap malam Jumat, kau harus memberi tumbal. Jika tidak, kau yang akan menjadi gantinya." Surya tercekat. Tumbal? Ia tak sempat berpikir panjang karena tubuhnya tiba-tiba terasa ringan, seolah ada sesuatu yang merasukinya. Dalam sekejap, penglihatannya berubah. Ia melihat harta berlimpah, emas berserakan, dan uang yang terus mengalir ke tangannya. Tapi, di balik semua itu, ada bayangan hitam yang selalu mengikutinya. Sejak malam perjanjian itu, kehidupan Surya berubah drastis. Uangnya seolah tidak ada habisnya. Warung kecilnya yang dulu sepi kini ramai pelanggan. Setiap investasi yang ia tanamkan selalu berbuah keuntungan besar. Orang-orang di desa mulai berbisik-bisik, heran bagaimana Surya bisa kaya dalam waktu singkat. Namun, di balik keberuntungannya, ada ketakutan yang mulai merayapi pikirannya. Malam Jumat pertama setelah perjanjian itu, ia terbangun dengan keringat dingin. Angin berhembus dingin dari jendela yang entah sejak kapan terbuka. Di sudut kamarnya, sesosok bayangan berdiri tegak, matanya merah menyala dalam kegelapan. Waktunya. Suara berat itu menggema di dalam kepalanya. Jantung Surya berdegup kencang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan tangan gemetar, ia keluar rumah, menyusuri jalanan desa yang sepi. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi tumbal pertamanya? Langkah kakinya terhenti di depan rumah seorang lelaki tua, Pak Karto, yang tinggal sendirian di ujung desa. Ia sakit-sakitan dan tak ada yang akan terlalu memperhatikan jika ia tiba-tiba menghilang. Dengan perasaan bercampur aduk, Surya mengetuk pintu perlahan. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Pak Karto yang lelah. "Ada apa malam-malam begini, Surya?" Surya ragu sejenak. Namun, di belakangnya, ia merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi, menunggu. Ia menelan ludah, lalu tersenyum kecil. "Saya hanya ingin berbincang, Pak. Boleh saya masuk?" Pak Karto mengangguk pelan, tidak menyadari bahwa ini akan menjadi malam terakhirnya. Begitu Surya melangkah masuk, hawa dingin segera menyelimuti ruangan.
Pak Karto menutup pintu dan duduk di kursi kayu reyotnya. "Ada apa, Nak? Kau tampak gelisah," tanyanya dengan suara parau. Surya mengusap tengkuknya, mencoba mengendalikan debaran jantungnya. Bayangan hitam di sudut ruangan semakin jelas, seolah menunggu aksinya. Ia harus melakukannya sekarang, atau sesuatu yang lebih buruk akan terjadi padanya. Tangannya meraba pisau kecil yang ia sembunyikan di balik bajunya. "Maafkan saya, Pak," bisiknya pelan sebelum menancapkan pisau itu ke dada Pak Karto. Lelaki tua itu terkejut, matanya membelalak, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Darah hangat mengalir di tangannya. Surya merasakan tubuhnya bergetar, napasnya tersengal. Ini pertama kalinya ia membunuh seseorang. Saat tubuh Pak Karto mulai melemas, bayangan hitam itu bergerak mendekat. Dari kegelapan, Genderuwo muncul, matanya berbinar puas. Ia mengulurkan tangannya yang besar dan mencengkeram tubuh Pak Karto, menyerap sesuatu yang tak terlihat ke dalam dirinya. Sejurus kemudian, jasad Pak Karto jatuh ke lantai dengan wajah pucat dan kosong. Genderuwo menatap Surya, menyeringai lebar. "Kau telah memenuhi janjimu. Kekayaanmu akan terus bertambah." Surya ingin merasa lega, tapi di balik semua itu ada rasa mual yang menggerogoti batinnya. Ia berlari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, ia tak bisa tidur. Bayangan wajah Pak Karto terus menghantuinya. Namun, ketika pagi menjelang, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di depan rumahnya ada koper penuh uang. Kekayaannya memang bertambah, seperti yang dijanjikan. Tapi, di dalam bayangannya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Malam Jumat berikutnya akan datang, dan ia harus mencari tumbal lagi. Hari-hari berlalu, dan kekayaan Surya semakin melimpah. Ia membeli tanah, membuka usaha baru, dan membangun rumah megah di desa. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai orang paling kaya di daerah itu. Namun, di balik senyuman dan kemewahan, ada ketakutan yang terus menghantui. Setiap malam Jumat, hawa dingin menyelimutinya sebelum suara berbisik datang. Waktunya cari tumbal berikutnya. Surya selalu berusaha menepis suara itu, tetapi semakin ia mengabaikannya, semakin sering ia melihat bayangan di sudut rumahnya. Genderuwo itu mengawasinya, menunggu dengan sabar. Malam Jumat berikutnya, ia kembali keluar rumah dengan perasaan berat. Kali ini, ia memilih seorang pemuda perantau yang baru datang ke desa, seseorang yang tidak punya banyak kenalan. Ia membawanya ke tepi hutan, berpura-pura ingin menunjukkan sesuatu. Saat lelaki itu lengah, Surya menebas lehernya dengan pisau tajam. Darah membasahi tanah. Seperti sebelumnya, Genderuwo muncul dari kegelapan, menyerap roh korbannya dengan rakus. Kali ini, Surya melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan korban-korbannya menggeliat dalam tubuh Genderuwo. Wajah-wajah mereka menunjukkan ketakutan yang abadi. Setiap kali Surya membunuh, rasa bersalah semakin menumpuk. Ia mulai melihat sosok-sosok mereka di dalam mimpinya, menatapnya dengan mata kosong. Ia terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Apakah ini benar-benar sepadan? Namun, ia sudah terlalu jauh. Jika berhenti sekarang, ia tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Dirinya sendiri. Dan malam Jumat berikutnya sudah semakin dekat. Hari-hari Surya dipenuhi kegelisahan. Setiap detik terasa seperti pengingat akan kejahatannya. Ia tak lagi bisa menikmati kekayaannya. Emas, rumah megah, dan semua harta yang ia kumpulkan kini terasa seperti beban. Malam-malamnya semakin dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat Pak Karto, pemuda perantau, dan wajah-wajah lain yang bahkan tak ingin ia ingat. Mereka menatapnya dengan mata kosong, mulut mereka bergerak tanpa suara, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak bisa ia dengar. Ketika malam Jumat mendekat lagi, Surya tahu ia harus memilih korban berikutnya. Tapi kali ini rasa takutnya jauh lebih besar.
Sampai kapan ini akan berlanjut? Dalam keputusasaan, ia kembali menemui Mbah Wiryo. Sang dukun sudah menunggunya, seolah tahu ia akan datang. "Kau ingin lepas dari perjanjian ini?" tanya Mbah Wiryo dengan suara tenang, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Surya mengangguk. "Aku tak tahan lagi, Mbah. Aku ingin bebas." Mbah Wiryo tertawa kecil. "Kau sudah mengikat perjanjian darah. Tidak ada jalan keluar yang mudah." Surya mengepalkan tangannya. "Harus ada cara." Dukun tua itu menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Ada satu jalan, tapi risikonya besar. Kau harus menghadapinya sendiri. Genderuwo itu harus kau lawan." Surya tercekat. Melawan makhluk itu? Bahkan dalam bayangannya saja, ia tak bisa membayangkan bagaimana caranya. "Jika kau gagal," lanjut Mbah Wiryo, "bukan hanya nyawamu yang hilang, tapi jiwamu juga akan terikat selamanya dengannya." Di luar, angin malam berhembus kencang. Malam Jumat tinggal beberapa jam lagi. Surya harus membuat keputusan. Malam Jumat tiba dan Surya berdiri di depan rumahnya. Tangannya gemetar. Ia tahu bahwa malam ini akan menentukan segalanya, hidup atau mati. Dengan dada berdebar, ia berjalan ke arah hutan tempat pertama kali ia melakukan perjanjian terkutuk itu. Langkahnya terasa berat, seakan ribuan mata mengawasinya dari kegelapan. Angin berdesir dingin, membawa bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduknya meremang. Begitu sampai di mulut gua, tempat ia bertemu Genderuwo pertama kali, bayangan besar muncul dari kegelapan. Mata merah menyala itu menatapnya tajam, dan suara berat menggema di udara. "Kau datang tanpa tumbal." Surya menelan ludah. "Aku tidak ingin lagi menjadi bagian dari ini. Aku ingin bebas." Tawa menggelegar memenuhi gua. "Tidak ada jalan keluar, manusia. Kau milikku." Genderuwo mengulurkan tangannya, siap merenggut jiwa Surya. Tapi kali ini, Surya sudah siap. Dengan cepat, ia mencabut belati yang diberikan Mbah Wiryo. Belati pusaka yang konon bisa melukai makhluk gaib. Dengan teriakan penuh keberanian, Surya menikamkan belati itu ke tubuh Genderuwo. Makhluk itu meraung keras, tubuhnya bergetar hebat. Asap hitam keluar dari luka yang menganga, dan suara-suara jeritan memenuhi udara. Bayangan-bayangan korban yang telah ia korbankan muncul dari dalam tubuh Genderuwo. Wajah mereka penuh penderitaan. Pak Karto, pemuda perantau, dan semua tumbalnya menatap Surya sebelum menghilang ke udara. Genderuwo mengerang marah, tubuhnya perlahan mulai retak seperti pecahan kaca. "Tidak, ini tidak mungkin." Dengan kekuatan terakhirnya, Surya menikam sekali lagi, tepat di kepala Genderuwo. Ledakan cahaya memenuhi gua, dan makhluk itu meledak menjadi serpihan bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. Surya terjatuh, tubuhnya lemas. Gua terasa sunyi, sepi. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu, ia tidak lagi merasakan kehadiran makhluk itu. Ia terengah-engah menatap langit malam yang kini terasa lebih terang. Ia bebas, namun ia tahu bahwa dosa yang telah ia lakukan tak akan pernah benar-benar hilang. Wajah-wajah itu akan selalu ada di dalam ingatannya sebagai pengingat bahwa kekayaan yang diperoleh dengan jalan sesat selalu berakhir dengan kehancuran. Dengan langkah tertatih, ia meninggalkan gua itu, berharap bisa menjalani hidup baru. Malam itu, angin hutan berbisik pelan, seakan mengucapkan perpisahan, atau mungkin peringatan bahwa kegelapan tak pernah benar-benar pergi. Terima kasih sudah menonton cerita Pesugihan Genderuwo, tumbal yang terikat di channel Pekon Mistis. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa tidak ada kekayaan instan tanpa konsekuensi. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa merasakan ketegangan dari kisah ini. Dan yang paling penting, subscribe channel Pekon Mistis dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya.
Sampai jumpa di cerita mistis berikutnya. Apakah kalian berani?